Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibin lin-nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamasukin bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bitagwaha idh inba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها كذبت ثمود بطغواها. Mendustakan kaum Samud. Sampai kita di dalam tafsir ayat yang ke-11 dari surat Asy-Syams. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Kaum Samud telah mendustakan rasulaha, utusannya, utusan yang dikirim kepada mereka. Salihan, yang dimaksud adalah Nabiullah Saleh, Nabi Saleh. Bitagwaha, karena sebab tagwaha bisababi tughyaniha, mbaknya sababiyah. Bisababi tughyaniha, karena sebab memberontaknya.
Togo, memberontak. Togut, para pemberontak. Bitagwaha, idzin ba'atsa asqaha, ketika bangkit. Inba'ats, ba'atsa membangkitkan. Inba'ats, bangkit. Asra'a, cepat-cepat untuk bangkit, terlalu buru-buru. Asqaha, yang paling celaka dari kaum itu, yaitu yang membunuh atau yang menjembelih ontanya Nabiullah Saleh. Wa ismuhu, namanya Kidar, namanya Kidar. Ada sebagian mengatakan Kudar. Ala kulli hal, ini nama. Asqal awwalin, dalam hadis disebut asqal awwalin. Sayyidina Ali ditanya oleh baginda Nabi, atadri man asqal awwalin, kamu tahu enggak wahai Ali, asqal awwalin, orang yang paling celaka dari orang-orang terdahulu? Maka Sayyidina Ali dengan adabnya mengatakan, Allah wa rasuluh a'lam. Kalau kayak dikasih pertanyaan sama guru, kalau tidak disuruh ayo jawab setahunya kamu, maka katakan wallahu a'lam, biar nanti dikasih faedah. Sama seperti salah satu santrinya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ketika datang kepada salah satu wali, kemudian ditanya sama wali itu, kalian tahu apa yang dimaksud setan itu akan menjanjikan kefakiran kepada kalian? Setan itu akan menggoda kalian dengan kefakiran. Jangan sedekah, nanti kamu miskin. Apa yang dimaksud dengan kefakiran di sana? Pertamanya dijawab, oh kami mendengar guru kami Habibullah Haddad bilang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh ya, Masya Allah. Sudah, tidak dikasih faedah lagi. Ketika balik ditanya sama Habibullah Haddad, dikasih faedah apa? Tidak ada Habib. Loh, tidak nanya apa-apa dah. Nanya apa yang dimaksud dengan al-faqr. Apa yang dimaksud wallahu ya'idukumul faqra. Nah, ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Apa yang dimaksud itu? Itu di berapa? Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Surat Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran, mewanti-wanti kepada kalian kefakiran, dan mengajak kalian untuk melakukan kejelekan. Apa yang dimaksud fakir di sana? Terus kalian jawab apa? Kata Habibullah Haddad. Ya kami jawab, Habib, antum pernah jelasin seperti ini, seperti ini. Akhirnya ditegur sama Habibullah Haddad, jangan bilang kayak gitu. Nanti kalau kalian ditanya lagi, bilang wallahu a'lam afiduna. Wallahu a'lam, tolong beri kami faedah. Akhirnya ketika ziarah lagi kepada orang soleh tersebut, ditanya benar, kalian tahu enggak apa yang dimaksud fakir di dalam firman Allah, asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu akan selalu membuat kamu khawatir atau menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Jangan sedekah, jangan dikasih ke orang lain, nanti kamu miskin. Ya hilang, ngurang. Pertamanya kamu punya uang 1 juta, terus mau disedekahin 100.000, ojo. Jangan, 10.000 aja. Mau ngeluarin 10.000, jangan, 5.000 aja. Mau ngeluarin 5.000, dibisikin, jangan terlalu banyak, 2.000 baik. Kata, dikhawatirkan, ditakut-takuti dengan kefakiran. Akhirnya dijawab, wallahu a'lam afiduna.
Akhirnya dijawab sama wali ini, huwa khauful faqr. Yaitu yang dimaksud adalah khauful faqr, khawatir atau takut miskin. Itu yang dimasukkan ke dalam hatinya setiap orang yang mau mengeluarkan hartanya. Dibuat takut miskin, sama setan dibisiki, ojo takut melarat. Hakadha. Ini sama Sayyidina Ali ketika ditanya, man asqal awwalin, siapa yang paling celaka dari orang-orang terdahulu? Jawabannya wallahu a'lam. Akhirnya dikasih tahu oleh baginda Nabi, huwa, yaitu akhirun naqah, yang menyembelih ontanya Nabi Saleh. Kemudian baginda Nabi bilang, atadra man asqal akhirin, siapa yang paling celaka dari orang-orang akhir? Yang dimaksud adalah zaman sekarang, zamannya Nabi. Kan baginda Nabi yang bilang ini. Siapa yang paling celaka sekarang ini? Tetap jawaban Sayyidina Ali, Allah alam. Allah alam, tidak tahu. Akhirnya baginda Nabi bilang, qatilak, yaitu orang yang akan membunuhmu. Ala kulli hal. Kita selesaikan dulu tafsir Jalalainnya. Idzin ba'atsa asqaha, ketika dia bangkit cepat-cepat buru-buru mau membunuh untanya Nabi Saleh. Siapa itu asqaha? Yang paling celaka dari kaum Samud. Kan ini bahasnya ayat sebelumnya kaum Samud. Kadzabat Samudu bitaqwaha. Idzin ba'atsa, ketika bangkit, asqaha, yang paling celaka dari kaum Samud, kabilah Samud. Wa ismuhu, namanya Kidar. Cepat-cepat buru-buru ngapain? Ila akrin naqah, mau menyembelih onta. Ontanya Nabi Saleh mau cepat disembelih. Biridahum, dan itu dengan ridhonya seluruh kaum Samud. Seluruh kaum Samud. Faqala lahum Rasulullah. Tapi kalau tidak diceritain, tidak terlalu asik ini baca tafsir Jalalainnya. Nah, ijlis. Ala kulli hal, bahas kaum Samud lagi. Samud ini sebenarnya nama orang. Samud ini sebenarnya nama orang. Namanya Samud bin Athir bin Irim bin Sam bin Nuh. Jadi keturunannya Nabi Nuh yang keempat. Samud bin Athir bin Irim bin Sam bin Nuh. Yang kelima berarti ya. Nabi Nuh yang kelima. Berarti anak, cucu, cicit. Di bawahnya cicit apa namanya? Iya, bahasa Madura, Inggris Timur itu. Bahasa Madura ada anaknya cicit itu namanya kerepek. Tapi kalau bahasa Indonesia kayaknya tidak ada. Ada? Iya, anaknya cucu, anaknya cicit. Anaknya anak, cucu. Anaknya cucu, cicit. Masa anaknya cicit pas cacat? Enggak. Cocot tidak bagus dia. Enggak. Kan cucu cicit. Ngalakul hal anaknya cicit. Anaknya cicitnya Nabi Allah Nuh. Itu Samud. Nah, terus Samud ini setelahnya Ad. Setelahnya kaum Ad. Tempatnya itu ada di antara Hijaz sama Syam. Ada di antara Hijaz sama Syam. Baginda Nabi pernah melewati tempatnya kaum Samud ini ketika berangkat ke Tabuk. Ketika berangkat ke Tabuk sama para sahabat, akhirnya nyampe ke salah satu tempatnya kaum Samud. Tempatnya kaum Samud. Nah, kemudian di sana ada sumur. Sumur ini biasa dipakai untuk ngambil airnya kaum Samud. Akhirnya dipakai langsung sama sahabat. Sahabat langsung ngisi kidirnya itu, tempat airnya itu diisi, langsung mau buat roti dari air itu.
Bagi Nabi ngelihat kayak gitu, loh jangan pakai itu. Jangan sampai air tersebut masuk ke kalian. Akhirnya yang sudah ada di tempat air dibuang sama sahabat. Bagi Nabi bilang kayak gitu dibuang, buang langsung. Kemudian yang sudah kadung jadi roti, rotinya tidak dimakan, tapi dikasih ke onta. Onta-onta yang bawa barang-barang dikasih ke hewan-hewannya. Kemudian berangkat lagi nyampe ke sumur tempat minumnya ontanya Nabi Saleh. Jadi ada sumur tempat minumnya ontanya Nabi Saleh. Kemudian baginda Nabi bilang, ini kenapa kok saya larang kalian untuk ambil air di sana? Inni akhsha an yusibakum mithlu ma asabahum fala tadkhulu alaihim. Saya takut kalian ketika minum sesuatu yang sudah diminum oleh kaum yang sudah pernah diadab sama Allah, takutnya kalian juga ikut kena adab sama Allah. Takut kena adab. Karena kan menyeluruh, pokoknya semua kaum Samud dibinasakan sama Allah. Ya karena itu, karena gara-gara mereka menyembelih ontanya Nabi Saleh. Apa keistimewaan onta ini, Ustaz? Nah, sekarang kita bahas ontanya. Ini faedah yang pertama. Jadi ketika kita nyampe ke tempat yang pernah ada azab Allah di sana, kita jangan betah-betah di sana. Takutnya kita ketularan kena azabnya Allah. Tempat-tempat yang turun azabnya Allah, tempat maksiat atau apa, takutnya kita dihitung maksiat juga, Bos. Jangan betah-betah di tempat seperti itu. Sama bagi Nabi kayak gitu juga. Akhirnya berangkat langsung. Nah, kemudian sekarang apa? Ontanya Nabi Saleh ini apa? Ontanya Nabi Saleh itu adalah tanda atau bukti mukjizat kebenaran bahwasanya Nabi Saleh itu adalah utusan Allah. Kadang. Jadi kan Allah bilang, "Walaqad arsalna ila qabilah Samud akhahum Shalihah." Dan telah kita utus kepada kaum Samud itu seorang yang namanya Saleh. Dia dijadikan utusannya Allah. Bilangnya, ngajaknya ya sama seperti semua rasul. Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Semuanya sama, nyuruhnya la ilaha illallah. Meyakini tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Semua rasul satu visinya, tugasnya menyebarkan, meyakinkan kalimat la ilaha illallah. Makanya zikir yang paling afdal yaitu afdalul dzikri la ilaha illallah. Kata. Terus tidak percaya. Kaum Samud ini tidak percaya. Wah, siapa ente orang biasa kok? Ayo coba buktikan kalau memang kamu itu utusannya Allah. Apa buktinya? Nah, akhirnya sebelum langsung doa sama Allah, jangan minta bukti kayak gitu. Biasanya orang yang minta bukti, kemudian dia masih tidak percaya dengan buktinya, itu langsung diadab loh sama Allah. Tidak usah bukti-buktian. Percaya aja sama saya. Ya enggak lah, kata kaum Samud. Harus ada buktinya. Ayo bukti. Akhirnya diingatkan lagi. Ya sudah, saya meminta bukti sama Allah yang tidak masuk akal. Tapi kalian harus percaya ya. Karena kalau tidak percaya, apalagi kalian tidak menghargai bukti itu, akan turun azabnya Allah. Iya, kita percaya. Ayo, yang penting itu bukti beneran dari Allah. Menilap sulapan beneran, tidak masuk akal. Akhirnya sholat Nabi Saleh. Setelah sholat doa sama Allah, ya Allah minta bukti. Apa kalian minta buktinya? Apa kalian minta buktinya? Terus ada yang ngomong, kalau memang kamu utusan Allah, ini ada batu nih. Coba batu ini pecah kemudian mengeluarkan sapi.
atau onta. Kalau kamu memang utusan Allah, Allah pasti mampu untuk buat itu. Ya sudah. Nah, jadi yang menentukan minta onta itu mereka sendiri, kaum Samud. Akhirnya doa, ya Allah, mereka minta onta keluar dari batu. Kabulkan. Sebagai tanda saya adalah utusanmu. Baru selesai doa langsung gerak. Gerak-gerak batunya, gerak-gerak. Setelah gerak-gerak pecah batunya, keluar onta perempuan. Keluar onta. Ngelihat kayak gitu, ada ada yang mengatakan mereka percaya langsung. Semua. Ada lagi yang muktamad mengatakan ru'asa'uhum. Yang beriman hanya ra'isuhum, ketuanya, yaitu Janda bin Amr. Ketua dari kaum Samud, Janda bin Amr. Hakala. Sudah wis, percaya. Terus gimana ini? Perjanjiannya ini tanda kekuasaan Allah. Jadi ini harus diagungkan. Kita harus membuat selang-seling. Kalian kan punya unta juga, kalian punya kambing, kalian punya sapi. Kalau sudah waktunya unta Allah ini, unta ciptaan Allah ini, mukjizat tanda kebesaran Allah ini, waktunya minum, tidak boleh ada di antara hewan ternak kalian yang ikut minum. Semua dikuasai unta ini. Besoknya, kalian tidak apa-apa minum, karena ini tidak bakal minum. Sudah kenyang, minumnya 2 hari 1 kan? 2 hari 1 kan. Sudah jalan wis, ya wis. Jalan beberapa waktu. Setelah jalan beberapa waktu, mereka tidak puas. Enak ya. Yang lain mau minum di sumurnya anak, mau minta airnya anak, harus bayar. Minum air bayar. Ini untanya soleh ini tidak bayar, sakarepan lagi. Manapun yang ada air diminum langsung. Mulai ada yang menyebarkan pemberontakan. Ayo jelas. Mulai ada yang menyebarkan pemberontakan. Sampai salah satu perempuan, ada perempuan kafir namanya Anizah, kinayahnya Ummu Utsman. Anizah, hati-hati, anan saya beri nama Anizah, bukan Anissa. Ada Anizah, kinayahnya Ummu Utsman. Ini orang kafir, perempuan ini kafir, paling musuhin ke Nabi Saleh. Wa kanat laha banat hisan, termasuk dari perempuan yang ya keturunan orang cantik. Jadi cantik, anaknya cantik-cantik semua. Lakinya, suaminya namanya Du'ab, salah satu dari tokohnya kaum Samud. Ala kulli hal. Kemudian dia dan saudara perempuannya namanya Sidqah. Sidqah ini sama Anizah ini buat sayembara. Ayo, siapa yang berani bunuh untanya soleh, maka akan saya kasih uang 1 miliar. Dan dia boleh kawin dengan siapapun dari anak saya. Soromele. Sampai ketemu sama Kidar ini. Terus dibilang, Kidar ini dalam riwayat dia adalah waladu zina, anak hasil zina. Oh, ini orang coba ya, keturunan jelek katanya Anizah. Akhirnya langsung, Kidar, ente kalau bisa bunuh itu,
Dan Kidar ini orangnya pendek, coba jelek, tidak dianu sama orang. Akhirnya dibilang sama Anizah ini, Kidar, ban coba ada senda ke ban. Tapi kalau ente bisa bunuh ontanya soleh, anaknya anak kan retin kapi, mele ban sentung sabab. Kidar dengar kayak gitu, langsung loncat Kidarnya. Makanya ilim ba'atha asqaha. Keburu Kidarnya dengar seperti itu langsung buru-buru. Iya lah, siap. Langsung berangkat. Ilim ba'atha asqaha. Semangat dia. Makanya tafsirnya asro'a. Dia cepat-cepat buru-buru mau bunuh untuk mendapatkan hasil imbalannya. Tapi tidak berani bunuh sendiri, itu tidak berani dia. Tidak berani dia bunuh sendiri. Ketika dia mau bunuh, saya mau bunuh ontanya Soleh. Ayo siapa? Juga yang cermat ke ontanya Soleh. Karena makanannya dimakan, minumannya langsung diminum. Dan kita tidak boleh untuk ganggu, tidak boleh ngusir. Kan ini karomah. Salah satu syiarnya Allah. Syiar-syiarnya Allah itu kan diusir aja tidak boleh. Sama kayak kalau umroh, hamam Madinah atau hamam Mekah. Burung dara yang ada di kota Madinah atau di kota Mekah itu tidak boleh diusir. Tidak boleh, lagi makan terus diusir. Tidak boleh. Karena kenapa? Otak. Burung dara yang ada di Madinah itu disebut dengan hamam Siti Fatimah. Burung daranya Siti Fatimah. Kalau yang ada di Mekah, hamam Khadijah. Hamam Sayyidah Khadijah. Burung daranya Siti Khadijah. Dan burung dara ini sama kelebihannya. Apa kelebihannya? Bagi orang yang pengen punya keturunan, yang sudah lama tidak punya keturunan, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tidak bisa punya keturunan, kalian beli makanan, kasih ke burung dara, sampai ada sisanya yang tidak dimakan, itu diambil, dimakan sama orang yang tidak punya keturunan, insya Allah dalam 1 tahun hamil. Itu memang kelebihan yang dititipkan sama Allah. Tapi kalau saran dari Ustadz, ya cari tempat yang burung daranya unik. Kalau kalian ke yang besar-besar, sampingnya masjid, apalagi samping Masjidil Haram, ya walaupun kalian beli makanan 5 kilo tak ada, saking banyaknya. Dan tidak ada yang buang kotoran di masjid. Terbang dengan sekarpannya itu, tidak ada yang buang kotoran di masjid. Sak banyak-banyaknya itu, saya tidak ngelihat sama sekali satupun dari kotoran hamam, kotoran burung dara. Padahal kalau di sini, iya, pas ntar ke kena burung dara. Tak ikan gegerin nonton. Ini syiarnya Allah. Jangan, tidak boleh diusir. Sama ontanya Nabi Soleh juga sama. Kalau datang ke rumahnya orang, kemudian mau minum langsung, terus tidak boleh diusir, harus diam. Tidak boleh, haram. Ya, kita makan. Beda aja. Pas nyelpek. Kita tidak boleh ngusir. Gimana? Ya tergantung imannya masing-masing. Kalau imannya Masya Allah, kayak santri, yang datang aja mak kainah. Ini kalau santri-santri salaf ngelihat ayam kiainya mancing, berdiri. Anak yang baru heran, ada apa bang?
Beda siapa? Beda Ustaz. Benih. Apa? Ajam dia. Saking adabnya. Itu salah. Itu dulu dan sekarang masih ada, tapi sudah mupus sudah. Adab ini sudah hampir hilang. Cuma di desa-desa kayaknya masih tetap ini. Kalau sudah punya barang kiainya, alas. Hewannya loh dihormat, apalagi anaknya. Tapi akhlak ini sudah mulai mupus, sudah mulai ya kayak barusan Ustaz cerita aja buat bahan tawa sama kalian. Kebaikan lagi sudah mulai mupus akhlak ini, dianggap siap ya megaya akalah ala kulli hal. Nah ini diusir tak boleh. Ini karena keimanannya ada sebagian yang tidak beriman malah munafik. Ya, tentang Nabi Saleh masuk, tiba-tiba makan. Iya caramat, pankuring kemarin ya. Kalau sekarang kan gitu, kalian pas apa ajam, oh entar enak kalau teman-teman cok ajam ya. Laku entar boleh ban, jadi ayam panggang ban. Saya nggak ya. Alakul lihat. Ini ontanya Nabi Saleh kayak gitu. Jadi sampai berangkat pengumuman, kita ini pengumuman. Anak mau bunuh ontanya Saleh, ayo siapa yang ikut? Ayo siapa yang ikut? Akhirnya ikut. Dan teriak-teriak. Ketika teriak-teriak kayak gitu, herannya semua kaum Samud itu diam. Semua kaum Samud itu diam, tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada yang ngomong ojo jangan. Itu kan ayatnya Allah itu, tanda kebesaran Allah itu keluar dari batu. Dia mau bodoh-bodoh mengeluar ontak. Itu tandanya Allah. Ojo rek, tidak ada yang ngomong kayak gitu, tidak ada. Diam semuanya. Kata orang tak urusan seperti berdingkok. Ini pelajaran. Kalau melihat kemaksiatan, berarti tugas kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Berani langsung. Tidak berani, bilang kepada orang yang kira-kira berani untuk bilang. Cari, harus ada usaha. Kalau tidak ada usaha, bisa-bisa bernama ikut-ikutan. Ini contohnya Nabi Saleh mau dibunuh, diam semua, ridho semuanya. Sampai dibunuh langsung, ketemu sama Kidar ini, singkat cerita dibunuh. Udah wis 7:30 singkat cerita wis. Dibunuh, setelah dibunuh langsung pengumuman, ya engkau saya matiin, saya bunuh, sudah saya sembelih untanya Saleh. Mana adabnya? Tidak ada, adabnya tidak ada. Hore, sekarang kita bebas. Tidak ada lagi yang makan-makan sembarangan ke tempatnya kita. Akhirnya kedengar sama Nabi Saleh. Iya tak? Dibunuh tak? Iya. Berangkat Nabi Saleh ngelihat lu beneran sudah disembelih sudah. Akhirnya kata Nabi Saleh, ya Allah, kok berani kalian? Kan sudah saya bilang, jangan minta tanda kerasulan saya. Nanti kalau kalian ganggu, kalian dapat azab. Wah, kalian menantang Allah ini berarti. Langsung dapat wahyu dari Allah. Ya sudah, kata Allah, tunggu 3 hari. Tunggu 3 hari. Dengar tunggu 3 hari kayak gitu, tretuk, 3 hari jadinya. Dia ini nasib lah. Terus, ya sudah, kalau kita memang benar akan binasa nanti kita bunuh dulu Saleh. Sebelum kita mati, dia harus mati. Berangkat. Ada 9 orang yang dalam ayat disebut tis'atur rahad. Ada 9 orang itu. Ini jalan semuanya mau bunuh. Tapi ketika mau bunuh, Allah menurunkan batu
Yang menahan mereka tidak bisa bunuh Nabi Saleh. Nah, setelah itu akhirnya mereka balik. Gimana nih? Tidak berhasil. Beneran tak? Embung. Tidak tahu. Ini hari Rabu kejadiannya. Akhirnya hari Kamis. Hari Kamis, tiba-tiba semua kaum Samud itu mukanya pucat. Tidak ada cahayanya sama sekali, kayak mayit. Jadi ketemu sama orang, kayak ketemu sama orang mati. Loh, kok kamu kayak orang mati? Ya pada bukan dia. Ini semuanya kayak mayit. Aduh, beneran tak? Kita dapat azab tak? Enggak, mungkin karena perasaan takut aja. Enggak, wes jalan, tetap jalan. Biasa. Nah, hari kedua, hari Jumat, semuanya merah. Mukanya merah. Kayak ya merah kayak mau meletus. Kayak kena api, merah. Hari Sabtunya hitam semuanya. Semuanya hitam. Loh, kok bisa kayak gini? Gimana? Beneran ini berarti? Gimana ini? Ya sudah. Tidak bisa sudah. Mau datang ke Nabi Saleh. Sudah Nabi Saleh. Tidak mau sama mereka sudah. Gimana ini? Akhirnya semua orang diam di rumahnya masing-masing. Karena ketemu sama anunya. Bukan celeng dia. Mata kia bukan marena. Dapat azab kamu, dapat azab. Sama-sama malu sudah. Ya Allah, kenapa saya kok diem? Kidal waktu mau bunuh, kenapa saya tidak ngomong? Kenapa kok tidak ngehalangi? Mata alang-lang. Kok anda diem ya, Bu? Ya Allah, anda juga kena ini, dilaknat sama Allah. Hitam semuanya kamu sama. Sampai sambil diem-diem, besoknya, hari Ahadnya, mereka nunggu azab sudah. Kapan ya azab kita? Katanya 3 hari. Gimana ini? Langsung ketika sudah menghitam kayak gitu semua mukanya, tidak ada yang berani keluar, malu. Akhirnya Allah itu mengirim petir sama gempa. Di tanah gempa, lagi gempa, kemudian petir. Waktu itu mati semuanya dalam keadaan wajahnya hitam semua. Semua kaum Samud mati. Cuma 2. Sisa 2. Yang pertama Nabi Saleh. Kemudian yang kedua ada namanya Abu Righal. Abu Righal ini lagi ada di tanah haram, lagi ada di Mekah. Jadi tidak mati dia. Cuma ketika dia sudah khabar khair, dia tidak dengar kabar, ada HP, tidak ada radio, tidak ada TV. Tidak ada kabar apa-apa. Ketika dia sudah keluar dari tanah haram, padahal tidak ikut-ikut ini, tapi karena dia termasuk dari kaum Samud, dan sudah janji Allah semua kaum Samud akan dibinasakan, dia keluar dari tanah haram, ngelangkahkan kaki keluar tanah haram, langsung ada batu besar jatuh ke kepalanya, mati. Makanya sahabat ketika minum sumur yang diminum sama kaum Samud dilarang sama Nabi. Ojo, takutnya kamu dianggap kaum Samud dan kamu akan binasa waktu itu. Makanya kita kalau tahu ini bekas apa jangan coba nyoba. Takutnya ketularan. Kalau memang mau ketularan orang-orang baik, barokah. Ini rumahnya orang wali, masuk ke rumahnya, biar juga sama-sama dapat barokah. Nah, kalau cerita tidak selesai suratnya pas. Tapi insya Allah yang penting intinya faham dengan isi yang ada di dalam surat. Jadi ketika setiap baca surat Asy-Syamsi, ingat kadzabat Tsamudu bitawwaha idzin ba'atsa ashqaha. Ketika dengar baca surat Asy-Syams, ingat sama ceritanya kaum Samud.
ketika ingat dengan ceritanya kaum Samud, ya jangan sampai melakukan kejelekan, dak melarang, dak alang-alang orang melakukan kejelekan saja bisa dapat bala. Ketika melihat kesalahan, ketika melihat orang yang melakukan maksiat, pelanggaran, kita punya kewajiban untuk menegur. Tidak bisa menegur sendiri, lapor sama yang bisa menegur. Kalau kayak santri berarti laporan sama pengurus, sama asatid. Jangan sampai diem. Takutnya juga sama kena bala. Itu skala santri. Nanti ketika keluar, skala lebih lebar lagi. Skala nasional. Hakada. Dan juga secara umum skala internasional. Apa Ustadz maksudnya skala internasional? Ya, apa yang maksiat sekarang? Ya, yang maksiat yang sudah difatwakan yaitu boikot barang-barang yang ikut andil di dalam membunuh saudara kita. Itu skala internasional. Kalau kita tidak boikot, tetap tidak urusan. Wah, orang boikot tak urusan. Tidak usah perhatian. Saya penting kok mutariyah mendiam. Hati-hati. Nanti takutnya keikut seperti ini. Seperti Abu Righal. Bahkan yang tidak ikut-ikutan akhirnya juga kan kena. Ini cerita tentang kaum Samud. Semoga kita dapat hidayah, taufik untuk mengambil kebaikannya dan menjauhi kejelekannya sebagai pelajaran setelahnya. Ya Allah taufik hatta nafi wa nalhaq khairur rafiq bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil sirril Fatihah. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana min dinina wa 'alil qudri unsa wa dzakar wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa tsukil kulla halalan daima wa akhilat ya ulama nada bil khairi wa nafa kulla syar rabbana waslih lana kulla su'un wa akhirna birridha min kaluyun wa qdi'ana rabbana kulla tuyun qabla ayatiya wa akhir wastur anta akraman satar wa salatullahi tasal mustafa manilal haqida ana wal wafa bi kitabin fihi wa ala lalil kiram syurafa wa ala sahbi masabihil qurar Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fil ghab la tudina wa jamsi wa qul tajalna mimman